Ya, ya, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok O, kelompok terakhir untuk sesi pagi ini, mau mempresentasikan hasil project lab kami. Nah, jadi pertama-tama dari problem definition-nya, jadi dari user-nya, yaitu adalah sebuah perusahaan e-commerce ingin melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan jadi ingin melakukan pengambilan keputusan dengan data yang ada dan aktual gitu. Jadi keadaan di lapangan sekarang tuh gimana, baik dari sisi sales, marketing, maupun ada juga tentang eh, penggunaan apps-nya gitu. Jadi lalu solusinya dari kami adalah dibuat produk data Google Dashboard yang menunjukkan kondisi terkini dan memberi insight berbasis data secara aktual. Personanya antara lain adalah C-level yang akan melihat secara overview perusahaan dari metrik-metrik yang paling mewakili perusahaan. Lalu ada sales team yang butuh untuk melihat tren penjualan produk baik dari segi waktu, lokasi maupun varian produknya. Lalu ada juga dari marketing team untuk penambahan user dan pemasaran, dan ada business development team yang ingin mencari tahu apakah perlu dilakukan perubahan dari segi fitur-fitur produk. Lalu bagaimana melaksanakannya? Jadi kami bagi menjadi 4 dashboard. Dan dashboard itu menjawab dari tadi keinginan masing-masing personanya. Mulai dari C-level, sales, marketing, hingga A/B testing. Nah, ini untuk user flow-nya dari awalnya akan dimulai dari landing page di CEO. Lalu di CEO dashboard, CEO. Jadi yang dengan mengakses CEO dashboard, user bisa memperoleh informasi sales performance di setiap bagian, popularitas produk, yaitu dari jumlah penjual, pembeli, dan lain-lain. Lalu produk quality, yaitu dari ranking dan feedback dari pembeli. Ada juga financial condition dari sales. Lalu dari sales dashboard, user bisa memperoleh informasi berupa ya tadi formula sales di setiap bagian, lalu product quality dari tahun ke tahun, dan juga trend sales dari segi kategori item atau waktu yang paling tepat untuk menjual dan lain-lain. Adapun kalau marketing, output yang diterima adalah item yang paling cocok untuk dipromosikan, signifikansi setiap segmentasi, lalu campaign acceptance, jadi keberhasilan campaign, dan juga ke RFM analysis. Sedangkan untuk A/B testing adalah dapat menyajikan hasil dari pengujian yang sudah dilakukan. Nah, ini lo-fi prototipe-nya, gambaran awalnya. Jadi yang ingin kami tunjukkan di sini adalah hasil dari penjualan dan pendapatan serta produk quality tadi, yaitu bagaimana delivery proses dan ratingnya. Sedangkan untuk marketing dibagi menjadi 4 segmen, yaitu ada dari item, lalu ada customer demografi, lalu ada juga yang membahas campaign dan RFM analysis. Nah, ini untuk A/B testingnya akan mencapai sebuah conclusion. Sedangkan untuk wrangling prosesnya dari sales, marketing, dan A/B testing data sebagai berikut. Jadi untuk sales data, ya, yang ditekankan adalah di proses ekstraksi waktunya dari tahun, bulan, dan hari, dan jam juga. Jadi bisa diambil time frame-nya beda-beda. Sedangkan untuk marketing datanya, yang ditekankan adalah di RFM analisisnya. Jadi kami bagi jadi 4 kuartil, yang mana nanti di scoring dari situ bisa disegmentasikan dari esensi, frekuensi, dan monetary di ranking 1-4 semuanya, dan dikelompokkan lagi. Lalu untuk dashboard-nya, sebentar.
Ya, jadi ini untuk dashboard CEO, bisa dilihat dari sini bisa kita pilih jumlah parameter berubah sales atau dari revenue. Kita juga bisa melihat dari hasil rating dan sales revenue per quarter. Jadi bisa dilihat, kita juga bisa memilih memfilter area yang kita inginkan dari mengklik kata ini. Bisa dilihat mana yang paling memberi profit, yang mana yang paling aktif. Jadi ini gambaran umumnya. Lalu untuk dashboard sales lebih dijelaskan lagi, yaitu tadi seperti yang saya sudah bilang, ada bisa menjelaskan revenue dan sales dari produk. Lalu kita bisa lihat yang produk kategori mana yang menghasilkan revenue paling banyak dan menghasilkan sales paling banyak. Selain itu juga kita bisa melihat sales dan revenue dibedakan dari harinya. Jadi di hari apa penjualan paling banyak dan paling sedikit terjadi, serta dari segi jamnya, yang mana prime time hour di mana user melakukan transaksi. Bisa juga dipilih dari segi areanya. Selain itu, untuk product quality juga dilihat delivery time-nya. Jadi dibetakan dari 3 hari sampai lebih dari 30 hari. Dan rating proportionnya. Di sini bisa dilihat rating proportionnya di atas 50% masih di bintang 5. Tapi ya masih banyak juga yang di bintang 1 dan bintang 2. Ini bisa ditindaklanjuti lagi. Lalu untuk average process time dari transaksi dilaksanakan di check out sampai diterima oleh pembeli masih di angka 68 jam, yaitu sekitar 3 hari. Nah, itu bisa ditingkatkan lagi. Nah, selain itu, setelah itu, ini untuk marketingnya, jadi bisa dilihat, kita bisa memilih demografi yang diinginkan, mulai dari usianya, jadi usianya dibagi dewasa, ini parubaya, lalu ada lansia, bisa bedakan. Nah, ini di sini di bagian item bisa dilihat most desirable item itu. Jadi untuk masing-masing demografi ini barang mana yang paling cenderung dibeli. Ya pokoknya yang paling favorit mana. Lalu untuk quick buy item ini membandingkan purchase per visit dengan jumlah barang. Jadi kira-kira barang yang langsung gercep dibeli orang-orang itu apa. Jadi barang-barang yang korelasinya tinggi di sini itu bisa ditaruh di halaman depan biar orang makin lebih cepat lagi check out-nya. Lalu ini untuk bundling option adalah korelasi antara masing-masing barang lah. Jadi bisa dilihat hampir semuanya tuh ya kurang lebih di atas 50% korelasinya, kecuali wine yang cuma berkorelasi sama daging. Mungkin karena orang yang beli wine itu pasti juga punya cukup uang untuk beli daging. Jadi ya mungkin buat pesta barbecue gitu-gitu. Dan tidak, untuk pesta itu biasanya orang nggak beli buah-buah atau ikan. Nah, selain itu, di sini juga bisa dilihat persentase customer demografiknya terhadap yang diinginkan. Dan bisa dilihat juga untuk per produk, persentase demografi yang paling banyak membeli itu yang mana, dan bisa dilihat angkanya juga berapa. Lalu di bawah ada ini untuk hasil campaign-nya. Kita bisa memilih, bisa dilihat juga campaign mana yang paling sukses, yang mana yang paling efektif di setiap demografi yang disebutkan tadi. Kurang lebih rata-rata sama sih, karena ya dari datanya kurang lebih sama, sekitar belasan ini range-nya. Lalu ini ada dibuat plot untuk RFM tadi. Jadi dengan plot ini kita bisa melihat tadi kan udah diklasifikasi secara segmentasi tadi terhadap nilai RFM.
Nah, ini jadi bisa dilihat yang paling top tier itu di mana lokasinya. Jadi untuk plot ini itu kan resensi frekuensi mengetari. Jadi makin kan ditarik garisnya itu tegak lurus gini, makin mendekati judulnya itu makin tinggi nilainya. Nah, karena resensi berbanding terbalik, jadi resensi makin tinggi kan makin buruk kan, makin tidak aktif. Jadi makin berada di sisi kanan tengah ini makin bagus. Jadi dilihat dari top tier priority member sampai yang general member, hibernating, dan lost cause. Nah, untuk yang bisa di-highlight adalah konsumen yang di kategori at risk, yaitu dia udah lama tidak aktif tapi moneternya tinggi. Lalu loyal member, resensi dan frekuensinya tinggi tapi moneterinya rendah. Jadi bisa dicoba untuk lebih banyak mengeluarkan duit. Lalu di hybrid rating itu di monetari tinggi tapi resensi dan frekuensinya rendah. Lalu untuk A/B testing bisa dilihat dari hipotesis nolnya adalah hipotesis nolnya adalah nggak ada perubahan signifikan dari landing page yang lama dan yang baru. Dan bisa dilihat juga dari angka-angkanya, sales dan visitnya, conversion rate-nya antara kontrol dan treatment tidak berbeda jauh dari 12% dan 11%. Dan dilihat dari p-value-nya cuma sampai 0,17, masih lebih dari 0,05, jadi hipotesis nolnya masih diterima dan masih disarankan untuk tetap menjaga landing page yang lama karena perubahannya tidak signifikan. Ya, jadi sekian dari kelompok kami. Oke, sudah selesai Mas Singgi ya. Iya. Oke, thank you Mas Singgi sama timnya ya untuk presentasinya. Aku kasih applause dulu ya. Sudah mantap dashboardnya dan tadi juga cukup jelas ya. Kita juga bisa ngelihat ada nuansa yang berbeda toh, terutama di bagian marketing ya. Nggak cuman nganalisa RFM, tapi kayak itu juga nganalisa kombinasi produk apa yang mungkin bisa ditawarkan. Oke, sip. Ya, jadi langsung aja aku buka sesi tanya jawab. Silahkan buat teman-teman dari kelompok lain, barangkali ada yang punya pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Oke. Dari TV yang lain? Oke, belum ada ya. Ya udah, mungkin aku yang nanya ya. Ini pertanyaan pertama buat tim marketing dulu deh. Nah, kalau dari tim marketing tadi aku sudah melihat ya, terutama bagian RFM-nya, dan tadi juga ada beberapa segmen ya dalam RFM tersebut. Nah, kalau menurut tim, ini segmen mana sih yang bisa kita jadikan prioritas untuk tim marketing kejar lewat data tersebut, dan kira-kira action yang bisa dilakukan tim marketing untuk mengejar segmen tersebut itu apa ya? Gimana? Oh ya. Boleh dijawab? Ya, jadi kan dari customer segmentasi ini ya. Jadi kalau dilihat dari top tier member itu yang rankingnya tinggi. Jadi RFM skornya kan dari 1 sampai 4. Nah, top tier ini yang udah di angka 4 semua lah kurang lebih. Sedangkan priority member ya masih mendekati 4 lah hitungannya. Jadi antara top tier sama priority member itu kira-kira mereka udah setia lah hitungannya. Udah paling setia dan paling berkualitas. Jadi asal mereka jangan sampai ada komplain dan mereka churn aja pokoknya, itu bisa dijaga. Sedangkan yang menurut kami perlu dijadikan pertimbangan adalah di bagian at risk ini, yaitu orang yang monetary dan frekuensi atau resensinya tinggi, jadi pengeluarannya banyak dan frekuensinya aslinya banyak, cuma belakangan lagi jarang transaksi. Nah, itu takutnya kalau dibiarin lama-kelamaan akan churn. Selain itu juga untuk loyal member itu yang resensi dan frekuensinya tinggi, berarti mereka tuh up to date dengan sering menggunakan produk kita lah.
dan sangat up to date terhadap promosi dan lain-lain. Tapi pengeluarannya masih bisa ditingkatkan lagi lah hitungannya, biar naik level jadi priority member atau top tier. Sedangkan untuk yang hibernating ini, ya mereka monetarnya tinggi, jadi pengeluarannya sempat besar, tapi resensi dan frekuensinya itu rendah. Jadi harus dicari tahu ada apa harus diberi promosi atau apa gitu. Selain itu, soalnya kalau general member kayak ya udah itu yang standar-standar aja. Plus member juga ini yang resensinya tinggi tapi yang lainnya rendah. Jadi kurang tahu juga gimana. Sedangkan yang lost cost itu emang udah level 1 semua lah. Jadi ya udah dia jarang make, terakhir make udah lama dan pengeluarannya juga dikit. Jadi ya mau gimana lagi. Jadi gitu. Oke, siap. Thank you untuk jawabannya Mas Singgi. Terus aku pengen nanya lagi nih. Nah, untuk yang A/B testing ya, sebenarnya kalau dari hasil kita bisa melihat kalau ternyata new page-nya tidak berbeda secara signifikan ya, conversion rate-nya terhadap si old page gitu. Nah, ini pertanyaan aku, apakah sample space yang kita punya sekarang dari data sekarang itu sudah cukup untuk menunjukkan perbedaan tersebut? Mas Fajri bisa bantu jawabnya. Untuk yang itu sejujurnya kemarin belum sempat ngitung itu ya, apakah sampelnya udah memenuhi atau belum. Jadi mungkin belum bisa jawab apakah sudah cukup atau belum. Tapi secara sekilas kalau memang anggapannya udah cukup, ya kita memang nggak akan merekomendasikan untuk ganti landing page gitu, daripada kita kehilangan sekian customer atau sekian conversion rate-nya. Lebih baik kita mempertahankan landing page yang lama sambil mungkin ditingkatkan lagi dari sisi sales-nya atau marketingnya gitu. Oke, mantap. Ya, jawabannya benar ya. Jadi itu juga hal yang jadi pertanyaan kan ya. Seperti yang aku sebutkan tadi, kalau sampelnya belum cukup, jangan sampai kita ngelakuin kesalahan gara-gara terlalu prematur waktu eksperimentasinya ya. Jadi bisa dikasih tahu ya, misalkan jumlah sampel minimumnya dan sejenisnya. Nah, di sini juga mungkin aku kasih saran ya untuk Mas Fajri ya. Nah, di sini aku melihat, coba lihat, di sini ada yang ini sama ada yang ini. Oke, mungkin di sini inginnya ngasih tahu kan ya. Satu, pengen masukin perbandingan power dan p-value yang sudah didapat gitu. Nah, cuman kalau misalkan mau pakai dual axis ini, kalau bisa ini disamain ya Mas Fajri ya. Di sini kan range-nya 0 sampai 0,6, 0,8 lah mungkin. Tapi di sini 0 sampai 1. Nah, jangan sampai pembaca salah gitu ya. Yang paling tinggi ini jatuhnya berapa? 0,1 kah atau 0,8 kah mungkin gitu ya. Makanya coba disinkron ya ininya. Apa sih namanya? Aksesnya ya, Mas Fajri. Oke. Terus bisa juga dikasih tahu karena ini kan sebagai apa istilahnya dashboard yang bisa ngasih sinyal ke tim BizDev apakah eksperimentasinya sudah cukup atau enggak gitu ya. Jadi bisa dikasih tahu parameter-parameter statistiknya dengan jelas. Misalkan di sini p-value lebih dari 0,05. Mungkin kasih aja alfanya sama dengan berapa? 0,05 gitu. Ya, atau 5%. Terus apalagi mungkin bisa mereka bisa pakai kalau misalkan alfanya aku jadikan 0,01%, nanti dampaknya seperti apa terhadap data p-value dan lain-lainnya gitu ya. Nah, misalkan kayak gitu. Habis itu si powernya ini mungkin bisa dikasih threshold juga gitu. Kalau kayak gini kan kita nggak tahu ya keputusannya di mana nih. Butuh sampelnya berapa atau butuh power berapa dari orang yang ngelakuin eksperimentasi ya. Jadi bisa banget dikasih threshold. Mungkin ini maksudnya threshold kali ya. Ya, jadi seperti ya bisa ditaruh parameter statistiknya agar nanti tim BizDev bisa menakar dengan jelas. Oke, paling itu ya untuk A/B testing. Sama terakhir untuk sales nih. Nah, di sini aku ada pertanyaan nih. Kira-kira kalau di sales
tujuan kita mungkin coba meningkatkan number of sales-nya gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kalau menurut teman-teman di sini, langkah di sini kan kita bisa melihat ada banyak masalah ya. Misalkan kayak delivery time, aku ngelihat ada yang sampai 8 hingga 30 hari nih delivery time-nya ya. Padahal kalau di Indonesia sendiri, kita 3 hari aja mungkin ada yang sudah bisa bilang itu lama kan. Di sini masalah. Terus di sini ratingnya juga masih sekitar berapa? 13-15% itu masih di bawah kepuasan gitu. Dan kalau revenue by dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau misalkan kita pengen meningkatkan nih number of sales-nya, ya. Kira-kira action yang paling mudah untuk dilakukan apa nih teman-teman? Untuk meningkatkan number of sales-nya dari data yang teman-teman tampilkan di sini. Kalau dilihat misalnya dari tren entah itu per harinya atau per jamnya, mungkin kita bisa kasih semacam promo di hari tertentu atau di jam-jam tertentu supaya salesnya itu bisa naik gitu. Jadi nanti kita bisa dapat sales yang lebih banyak dan juga ada revenue yang lebih banyak kan yang bisa kita dapat. Atau mungkin juga kalau dari kategorinya misalnya bisa ditingkatin lagi gitu kategori-kategori yang selama ini kurang dilihat orang gitu. Mungkin karena produknya kurang banyak variannya atau kualitasnya kurang bagus atau gimana gitu, bisa ditingkatkan lagi di tiap kategorinya gitu sih. Oke. Kalau dari itu, kalau misalkan aku bilang, oh kita coba fokus menyelesaikan yang rating 1 sama rating 2. Kira-kira kalau itu kita bisa selesaikan masalahnya ya. Apakah itu menurut teman-teman bisa meningkatkan sales-nya dengan signifikan atau enggak? Kayaknya sih bisa ya kalau dilihat dari proporsi ratingnya, karena itu ya lumayan juga, ada sekitar 13-14% kan yang masih 2 bintang ke bawah. Jadi mungkin itu bisa jadi perhatian juga untuk gimana caranya kita bikin supaya nanti produknya nih nggak ada lagi nih yang di bawah 2 bintangnya gitu. Oke, sip, mantap. Ya, mungkin jadi saran juga. Tadi jawabannya udah bagus, sudah berdasarkan data. Terus ini mungkin saran juga ya. Kalau teman-teman kan pasti pengen tim sales bisa nentuin action kan, gitu ya. Jadi mungkin di bagian sini, ini yang aku tangkap proporsi jumlah kali ya. Proporsi jumlah. Ya. Nah, itu mungkin dikasih juga kira-kira sales yang didapat dari masing-masing proporsi ini berapa gitu. Ya, anggap aja kalau misalkan di sini salesnya cuma 10 gitu ya. Di sini 20 dan di sini tiba-tiba 100 gitu. Ya, berarti sebenarnya yang teman-teman tim sales harus prioritasin nggak perlu yang ini dulu kan. Karena salesnya kecil ya. Tapi bisa prioritasin yang ini gitu untuk diselesaikan. Nah, yang sense yang kayak gitu bisa teman-teman tambahin biar apa? Biar tim sales bisa lebih enak lagi ya untuk nentuin prioritas gitu dalam menyelesaikan masalah dan ningkatin performanya. Oke, kira-kira kayak gitu dari aku. Ya, overall good ya teman-teman untuk dashboard-nya. Tampilannya sudah bagus dan tadi sudah bisa menjawab ya beberapa pertanyaan ringkas lah ya tentang masalah lewat dashboard-nya. Oke, cool. Sekali lagi applause ya buat teman-teman timnya siapa? Mas Singgi, Mas Fajri, sama siapa lagi kalau berdua aja ya. Oke, ya big applause teman-teman. Makasih. Oke.